Oke, halo teman-teman semua, thank you banget udah nyempetin waktunya buat, webinar, Alto Academy tahun 2023 kali ini. Sebelumnya selamat datang di Alto Academy tahun 2023. Jadi, eee untuk Alto Academy sendiri tuh sebenarnya kita akan ada 2 sesi. Jadi ini merupakan sesi yang pertama, nanti di sesi kedua kita juga ada bareng teman-teman SOC. Sesi yang pertama kita bareng teman-teman NOC dulu, gitu. Oke, mungkin kita langsung kenalan dulu aja, siapa sih aku sebenarnya, terus siapa sih yang bakalan ngobrol bareng kita hari ini gitu ya. Mungkin boleh slide-nya di next dulu. Mana nih? Oke, there you go. So, teman-teman kenalin dulu nama aku Dina. So, aku adalah talent acquisition di Alto Network. Nah, kenapa, aku yang menjadi host saat ini? Jadi, sebenarnya dari teman-teman Alto Academy pun, kan nanti di akhir ataupun di end ataupun output dari acara ini adalah kita bakal nge-hire teman-teman untuk jadi bagian dari Alto Network, yaitu di NOC, gitu ya. So, nanti mungkin akan ketemu ngobrolnya bareng aku dan juga speaker-speaker-nya kita, gitu ya. Dan aku kenalin dulu yang pertama speaker kita untuk sesi yang saat ini, yang pertama ada Kak Rahadianto. Jadi Kak Rahadianto ini basically adalah, kapten dari segala kapten yang ada di NOC di Alto. Jadi beliau adalah senior application support manager, di mana, teman-teman NOC bakalan under-nya Kak Anto nih, panggilannya Kak Anto. Dan juga ada Kak Joseph Jordan. Jadi Kak Joseph ini adalah lead-nya dari NOC. Kita bakalan ngobrol-ngobrol, kita bakalan, apa namanya, ulek-ulek lagi sebenarnya di balik NOC di Alto Network itu ada apa aja sih, gitu. Oke, kalau gitu, sebelum kita panggil nih ya, apa namanya, speaker-speaker kita yang udah keren banget tadi, mungkin aku mau jelasin sedikit mengenai Alto Academy. Jadi Alto Academy sendiri merupakan, tahun ketiga kita mengadakan si Alto Academy ini. Jadi, Alto Academy lahir di tahun 2021, tahun lalu kita juga mengadakan dan ini adalah tahun ketiga kita. Jadi, Alto Academy sendiri adalah program yang kita rancang untuk, teman-teman fresh graduate, untuk teman-teman SMK yang mana mau belajar nih sebenarnya skill-skill yang dibutuhkan dari teman-teman, seperti security, network, itu kayak gimana sih, kayak gitu. Jadi nggak cuman gimana, teman-teman bergabung di Alto, tapi nanti kita juga bisa, belajar nih skill-skill baru apa aja sih yang nantinya bakalan nge-challenge ataupun menggali potensial dari lulusan-lulusan Alto Academy. Gitu. Oke, kita next lagi. Nah, ngomongnya soal Alto Academy nggak, apa namanya, nggak nutup kemungkinan bahwa Alto sendiri tuh punya journey yang, panjang juga. Jadi kita lahir di tahun 1993 sebagai switching company dan di tahun 2018 kita sudah diakuisisi sebagai Jarum Group, gitu. Terus ada beberapa proses di tahun 2020, seperti kita sudah 80% digital banking dan hal-hal lainnya. Dan pastinya lulusan-lulusan Alto Academy ataupun Alto Academy yang ada di Alto berperan penting nih buat journey ataupun perjalanan Alto selama ini, gitu. Nah, mungkin teman-teman habis ini bakalan ngelihat sebenarnya Alto tuh kayak gimana sih. Boleh ya kita lihat dulu si video ini, silahkan. This is the story of Alto Network, with its humble beginnings in 1993. Taking inspiration from an eggshell, which symbolizes the core of life, the base of Alto's logo signifies its important role in supporting the core of Indonesia's payment landscape. Over it are three primary colors, symbolizing integrity and security, passion for innovation, and prosperity. In 2019, Alto took the business to the next level, focusing on bringing innovative payment solutions ever since. Through strategic collaborations with global partners, making Alto Network the leading payment infrastructure provider in Indonesia. Whether you are an incumbent bank looking to rejuvenate your solutions, a digital bank with a focus on getting the best and cost-effective solutions, or any other institutions, Alto Network commits to give your company an end-to-end payment solution. Alto Network,
bringing world-class payment solutions for everyone, every time, everywhere. Oke, itu dia penjelasan sedikit mengenai si Alto Network nih, teman-teman. Jadi mungkin teman-teman yang hadir, hari ini jadi punya sedikit ataupun tipisnya, sedikit banyaknya mengenai Alto Network itu sebenarnya seperti apa sih, kayak gitu ya. Jadi aku jelaskan dulu beberapa hal mengenai Alto Network. Jadi Alto Network yang pertama adalah kita mensupport world class strategic partner. Jadi partner-partner yang ada di Alto ini nggak cuman partner-partner yang biasa, tapi udah kelas-kelas, kelas dunia gitu ya. Seperti teman-teman bisa lihat di sini kita kerjasama dengan, Visa, dengan Mastercard, dan yang lainnya. Terus kita juga ada si operational excellence. Gunanya apa sih si operational excellence ini? Pastinya untuk, nge-upgrade terus nih sistem yang ada di Alto yang sudah kita ciptakan sebelumnya. Dan khususnya untuk teman-teman yang shifting ataupun teman-teman SOC ataupun NOC, itu akan didedikasikan sertifikat-sertifikat yang nantinya akan menunjang pekerjaannya, gitu. Kita juga ada klien yang pastinya teman-teman udah familiar banget sama logo-logonya ya di sini ya. Kita ada Cbank, ada Genius, ada Dana, ada ShopeePay, ada GoPay, dan ada banyak lagi, gitu. Jadi teman-teman di sini bisa lihat ternyata Alto tuh nggak cuman sebagai switching company, tapi kita udah, sebagai strategic partner, sebagai excellence, dan juga kita dipercaya oleh, klien-klien yang sangat, reputasinya sangat bagus, gitu. Oke, kita next lagi. Oke. Kita langsung, aku jelasin dulu mengenai NOC. Jadi teman-teman, setelah, webinar ini nanti kita bakalan ada hiring week-nya, di mana, teman-teman ketika, interview ataupun setelah interview ternyata cocok nih buat bergabung bareng kita, nanti bakalan, sebagai karyawan Alto, sebagai karyawan perjanjian, waktu tertentu atau 1 tahun ya. Jadi nggak pakai probation dulu, tidak pakai masa percobaan, tapi langsung dikontrak 1 tahun, gitu. Apakah kontraknya bisa kita perpanjang? Bisa banget, tapi nanti bakalan based on performance-nya dan kebutuhan lainnya, gitu. Kita lanjut? Nah, ngomongin soal working hour, jadi di Alto itu khususnya untuk NOC kita bakalan shifting nih teman-teman. Di Alto itu, shifting-nya ada 3. Yang pertama dari jam 6 sampai jam 3, terus yang kedua ada jam 2 sampai jam 11, dan jam 10 sampai ke jam 7. Mungkin teman-teman kemarin udah sempat lihat nih di, sosial medianya Alto, a day in my life sebagai NOC ataupun SOC itu kayak gimana sih? Nah, jadi teman-teman nanti kalau misalnya cocok bareng kita bakalan ngalamin hal yang kurang lebih bakalan sama, gitu. Dan kantor kita ada di Satrio Tower lantai 12 di Kuningan, gitu. Kita lanjut? Lanjut dulu teman-teman. Oke, nah, ngomongin soal career path. Di Alto, kita ada banget yang namanya si career development ataupun career path. Let's say teman-teman nanti ketika cocok bareng kita bakalan sebagai NOC, apakah di tahun-tahun selanjutnya ada kemungkinan buat, upgrade ke posisi yang lebih bagus? Ada banget, gitu. Dan di sini tuh bisa dilihat ya struktur-struktur yang ada di Alto gitu. Jadi kita ada BOD paling atas, ada C-level kita, terus kita ada division head, kita ada manajer dan di bawahnya ada staff, gitu. Kita lanjut lagi. Nah, setelah itu nanti pastinya kita bakalan, seperti yang sudah aku mention ya, kita untuk Shelto Academy ini, tahun ini kita ada 2 sesi, yang mana sesi pertama itu NOC, sesi kedua ada SOC. Dan yang pastinya bareng, speaker-speaker yang udah, expert banget nih di, posisinya masing-masing. Jadi teman-teman kalau misalnya ada yang mau ditanyain, boleh banget, gitu ya. Oke, mungkin kita langsung aja karena tadi aku udah perkenalan, and then aku udah, udah ngejelasin Alto secara general itu seperti apa sih sebenarnya, kayak gitu ya. Kita langsung aja panggil speaker kita yang pertama, ada Kak Joseph. Halo Kak Joseph. Mana nih Kak Joseph? Halo Kak Dina. Apaan? Halo Oh, Kak Joseph. halo halo. Halo Oke. semua. Halo Kak Joseph, gimana Oh, nih kameranya nih biar kita oh, teman-teman semua bisa lihat nih?
Oke, wait. Boleh dong. Oke, Wah, nah kamera secure. Oke, boleh. Nah, apa namanya, mungkin aku kenalin sedikit ya mengenai Kak Joseph. Jadi Kak Joseph ini, juga salah satu dari kaptennya yang ada di NOC, yang mana ini sebagai, Network Operation Center Lead, gitu. Dan di sini ada nih, nanti Kak Joseph bakal nge-share sebenarnya adaptasi dari seorang fresh graduate ataupun lulusan SMK di, NOC itu bakal gimana, skill-skill yang dibutuhkan itu ada apa aja, kayak gitu. Gimana Kak Joseph? Halo. Udah kelihatan belum? Udah kelihatan. Udah ya? Lagi gimana kabarnya Kak Joseph? Baik, Kak. Lagi di ruangan, lagi shift. Lagi shift. Thank you ya udah nyempetin waktunya buat ngobrol bareng teman-teman yang hadir hari ini. So, apa namanya, Kak Joseph, apa namanya, udah berapa lama sih di Alto? Mungkin itu dulu kali ya? Oke. Perkenalkan nama gue, nggak apa-apa ya gue biar lebih Boleh cepet dong, aja ya? boleh. Oke, nama gue Joseph Jordan, karir Alto awal tuh di tahun 2021 Mei, baru 2 tahun ya, hampir 2 tahun. Kurang lebih 2 tahun ya. So, basically Kak Joseph itu di tahun 2021 juga lulusan Alto Academy yang pertama nih, dan sekarang udah di tahun 2023 udah sebagai NOC Lead, gitu ya, Kak? Iya. Oke. Kak Joseph, kita penasaran dong, journey-nya atau perjalanannya Kak Joseph selama di NOC di Alto tuh dari awal sampai sekarang tuh kayak gimana? Oke, bentar ya, Kak. Oke, boleh. Bentar. Wait. Boleh dong. Teman-teman nanti di akhir kalau misalnya ada yang mau ditanyain boleh ya langsung di-chat aja ke kolom chat. Jadi nanti aku bakal bacain pertanyaannya, nanti bakal dibantu dijawab sama kakak-kakak kita yang hari ini, gitu. Nah, hari ini kita ada nih teman-teman yang udah hadir saat ini, ada yang mau ngajak temennya buat ikut webinar lagi boleh banget silahkan di-share aja link-nya. Nanti, siapa tahu nih informasi-informasi yang kita share hari ini bermanfaat, nggak cuman buat teman-teman tapi, apa namanya, di sekitarnya teman-teman juga, gitu. Oke, udah pakai ini ya, udah pakai background ya? Iya. Gitu. Coba Kak, diulangin tadi pertanyaannya apa? Gimana? Oke, aku ulang ya. Jadi, sebentar, ini kayaknya ada yang suara bentar, oke, dulu. Oke, nah pertanyaannya tadi adalah kurang lebih di 2 tahun di Alto nih, Kak Joseph. Udah, apa namanya, dari seorang, apa namanya, lulusan Alto Academy yang pertama, generasi pertama, sampai sekarang udah sebagai NOC Lead nih. Kita pengen tahu nih perjalanannya Kak Joseph dari awal di Alto banget sebagai NOC sampai sekarang tuh kayak gimana? Oke, awal-awal gue di NOC, apa ya, kayak masih staff sih, cuman di sini kita banyak belajar, banyak yang masuk ke kita kayak, learning something banyak, dan akhirnya nanti, dan job desk pun pasti bertambah, kayak dari awalnya job desk cuma A, sekarang udah sampai F atau Z bahkan nantinya. Banyak sih nanti, makanya di sini tuh, di NOC tetap, tentunya di NOC banyak banget belajar nanti, banyak juga job desk yang menarik deh nantinya, banyak ilmunya untuk berkembang ke atas. Oke. Kayak gitu. Nah, ada nggak sih Kak pengalaman berkesan yang, rasanya tuh bakalan selalu jadi ceritanya Kak Joseph nih, kalau misalnya teman-teman nanya? Selama kerja di Alto, Iya, pengalaman berkesannya apa nih selama ini? yang berkesan apa ya, berkesan lebih ke ini sih, lingkungan di Alto sendiri pun bagus sih, maksud gua, welcome semua untuk kayak buat bertanya, buat apa tuh semua saling membantu sih jatuhnya. Jadi kayak rasa tanggung jawab di company ini tinggi sih, jadi itu yang menarik sih, yang sangat berkesan buat gue sih itu. Jadi nggak ragu untuk, ngajarin, untuk, ngebantu, untuk memberitahu arahan itu nggak di sini tuh kayak nggak ada gap. Jadi kayak enak lah pokoknya buat belajar.
ke depannya. Mhm. Jadi ruang buat kita kalau misalnya nggak tahu pun, kita tetap dibantu buat berkembang gitu ya, Kak? Iya, betul. Jadi Oke oke. nggak pelit ilmu lah kayak kebanyakan di Betul. sini. Mhm, Oke oke. Nah, Kak, sebagai, seorang NOC nih kurang lebih 2 mhm, tahun, mhm, kalau tadi aku ngomongin soal pengalaman berkesan, sekarang aku nanyain soal pekerjaannya. Dari semua pekerjaan ataupun job desk, seorang NOC, yang paling menyenangkan menurut Kak Joseph itu apa? eee, monitoring kayaknya. Monitoring, kenapa kenapa, Kak? Ada Karena emang cerita apa? enggak, emang kerjaan NOC kan sebagian besar, bukan sebagian besar sih, intinya di monitoring sebenarnya. Dan Mhm itu, eee, kita monitoring jadi kerjaan NOC itu, eee, kayak tier satunya itu mhm monitoring. Jadi kita banyak, monitoring, infra, dari mhm infra server, infra network, sama, Kubernetes juga. mhm Terus ya itu sih yang menarik. Jadi kita kayak, apa ya, saling, tahu sama lain gitu loh, mhm siapa yang punya server, terus ini servernya tujuannya buat apa, terus, kegunaannya apa, ini buat apa. Jadi kita kayak banyak banyak banget tahunya, mhm kayak gitu mhm sih. Itu yang menarik sih menurut gua, jadi kita banyak sharing session juga nantinya. mhm. Itu sih yang menarik buat gua selama kerja di jadi NOC, Oke. berkesan juga sih itu. Mhm, Oke oke oke. Nah, tadi kita udah ngomongin soal perjalanannya Kak Joseph dan kita mhm, udah ngomongin soal gimana sih, pekerjaan yang berkesan ataupun pengalaman yang berkesan dan menyenangkan. Sekarang boleh nih Kak di-spill, sebenarnya NOC itu kerjanya ngapain aja? Dan ada nggak sih hal-hal yang kita nggak ketahui nih, oh ternyata tuh NOC juga nge-handle ini loh gitu, ada nggak Kak? oh, oke, jadi NOC itu ada 3 pilar sih, Mhm kerjaannya. Yang satu ada monitoring, yang kedua BAU. BAU itu business activity usually, monitoring itu mhm kita monitoring, infra itu menggunakan PRTG, mostly PRTG, tapi, nantinya akan dipindah sih. Tapi kita untuk sementara ada monitoring PRTG sama Grafana, terus WebView, sama alert-alert yang automation, mhm itu yang kita monitoring. Untuk BAU-nya kita ada yang namanya BAU, network sama server, mhm dibagi lagi BAU-nya itu. Jadi BAU network ada yang namanya open port, kita biasa menggunakan firewall, mhm FortiGate untuk open port biar, bisa saling bicara antar server atau antar proxy, mhm. sama BAU server, provisioning sampai hardening. Oke, Mmm, setelah itu, sebenarnya di BAU server sama, network ini dibagi lagi sih sebenarnya, ada yang ke partnership, ada lagi mhm, yang ke internal kita. Internal oke. itu buat lokal kita. Mmm, Terus sama satu lagi report. Report itu ada monthly sama daily. Tujuannya apa? Untuk kita memastikan, infra-infra, server-server dalam health yang baik untuk kelangsungan bisnis kita, kayak gitu sih. Kurang lebih mhm. kerjaan NOC seperti itu. Oke oke oke, menarik menarik. Sebenarnya tuh stepsnya lumayan kompleks ya, Kak, ada 3 tadi kalau misalnya Kak Joseph mention gitu. Nah, Kak, untuk menunjang semua pekerjaan yang ada di NOC nih, kira-kira apa sih skill set yang dibutuhin banget seorang NOC, buat Mhm. bekerja gitu? Oke, kalau untuk bisa bekerja skill utamanya satu, basic network, itu Mmm, sangat perlu banget sih kalau menurut gue ya. Kalau BK juga bisa nguasain Linux, karena itu akan membantu juga. Terus, mmm, merajin sih, itu mmm, sih yang paling penting. Rajin buat, apa ya, buat ngulik ngulik sesuatu lah untuk bisa, berkembang kayak gitu. mhm, Itu sih yang paling penting sih, 3 pilar itu, basic network, Linux, sama, mmm. dari jati diri sendiri. Oke oke oke. Jadi rasa ingin belajarnya tetap harus kuat ya, Kak, walaupun kita Iya, nggak begitu tahu hal-hal lain gitu ya. Oke iya, oke oke. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, Kak, Joseph, ada nggak sih, cara seorang NOC itu buat beradaptasi sama skill-skill yang mereka sekiranya masih belum tahu nih? Ada nggak sih, apa kiat-kiat nih, gue masih belum misalnya ada salah satu, mhm, teman-teman nantinya dari skill-skill yang disebutkan tadi ternyata mereka nggak terlalu
paham atau mereka nggak terlalu oke nih sama skill-skill itu? Ada nggak sih kiat-kiatnya supaya tetap bisa adaptasi sama si gap-nya tadi? Oke, untuk ngatasin gap-nya itu sih, oke, jadi gua, eee, pernah ada satu tim, di NOC itu kayak masih bener-bener fresh graduate, kayak minim pengalaman kerja, tapi dia dari sendiri dia punya kemauan gitu loh untuk berkembang, terus berani Mmm, buat ngambil keputusan, ngerjain something, terus yap. dia juga anak yang ngulik, dia belajar banyak kayak gitu, akhirnya dia bisa mengatasi itu semua. Bahkan dia Mmm, pernah di masa fresh grade dia, untuk balas email aja dia belum belum bisa kayak gitu. Cuman dia mmm. kayak akhirnya memberanikan diri, terus belajar, melihat, siklus di NOC, terus akhirnya dia bisa mengikuti dengan baik sih. Dan sekarang Mmm. oke sih dia, kayak gitu sih. Mmm. Oke oke. Jadi sebenarnya balik ke, apa, yang udah di-mention Kak Joseph tadi ya, yang penting mau belajar gitu ya, mau Mhm, beradaptasi, keinginan dari diri sendiri dulu. mhm, Oke oke oke. Oke kalau gitu Kak Joseph, aku lanjut nih, tadi kita udah ngomongin soal pengalaman Kak Joseph, terus kita udah ngomongin soal NOC pekerjaannya. Sekarang nih aku penasaran mengenai tim yang ada di NOC nih Kak Joseph. Jadi, apa namanya, kalau misalnya, mungkin sekedar info, tapi nanti Kak Joseph boleh, apa namanya, correct me if I'm wrong gitu ya. mhm, Di teman-teman NOC di awal tuh lumayan rame, dan aku iya, masih penasaran nih, culture-nya atau di tim itu sebenarnya, eee, keadaannya kalau ngomongin soal, apa namanya, budaya tim atau culture yang terbentuk di tim kayak gimana? oke, ya di NOC itu sendiri itu ada 13 orang, Mmm, dengan sekarang ada 4 lead ya, 1, 2, 3, mmm, 4, ya ada 4 shift leader, 1 mhm, shift itu biasanya 3 orang, 3 shift, mhm, pagi, sore, malam. Kulturnya di NOC itu lebih ke apa ya, jadi kalau sesama shift itu biasanya kita ya, biasanya kalau sesama shift itu sama teman shift-nya, kadang kalau misalnya kita nggak tahu ataupun kita bingung-bingung, biasanya kita brainstorming sih, biasanya kayak mmm, saling berkomunikasi, gimana nih baiknya. Jadi ada siklus ekosistem yang baik sih sebenarnya di setiap shift-nya harusnya, mmm, gitu. Nggak ragu juga untuk kalau misalnya emang bener-bener, mentok, kita bisa nanya ke layer 2, ke tim yang lebih besar, atau yang emang, PIC-nya lah kayak gitu sih. mmm, Di siklusnya sih baik sih oke. sebenarnya di Indo sih. Oke oke. Nah, tadi udah kebayang sedikit ya sama kita. Nah, ada ciri khas nggak sih, Kak, di NOC tuh, ciri khas yang menggambarkan NOC banget gitu, keadaan Oke, timnya? mmm, apa ya, jadi kalau di Indo itu lebih ke ini ya, kayak sersan ya, serius santai sih jatuhnya. Serius, Mmm, cuman santai. Tahu waktunya serius, tahu waktunya santai mhm, sih. Kayak gitu sih mmm. menggambarkannya Indo sih. Oke oke oke. Jadi sebenarnya, tahu memposisikan gitu ya, Kak, di mana kita perlu Iya, serius, di mana kita bisa santai gitu ya. Oke iya, oke kalau gitu. Nah, kayaknya sih pertanyaan selanjutnya akan jadi pertanyaan terakhir nih, Kak Joseph, mhm, tapi mungkin mhm, nanti balik lagi ya teman-teman yang hadir hari ini kalau misalnya ada yang mau ditanyain boleh langsung dibikin aja di kolom chat, nanti bakalan aku bacain atau, aku sampaikan ke speaker kita hari ini buat dibantu, informasinya gitu. oke, Nah, Kak Joseph, masih ngomongin soal, working culture nih. mhm, Kebiasaan apa mhm, sih, dari NOC yang dilakukan, ketika bekerja selain misalnya tadi Kak Joseph udah sempat, oh selalu brainstorming nih kalau misalnya ada mentok dan segala macam. mhm. Ada nggak sih kebiasaan-kebiasaan kayak, eee, yang selalu jadi, terjadi di NOC nih? Gitu. Kebiasaan-kebiasaan, contohnya apa tuh, Kak? Nah, Eee, misalnya, kayak heeh. gimana ya, misalnya nih, oh ternyata lagi kerja, oh ya udah kita sambil ngemil misalnya, sesimpel itu sih. Oh, I see. Oke, apa ya, kebanyakan kan kita ya kalau cuman emang lagi cuman monitoring biasanya kan kita nggak kayak diem kaku Mhm, gitu kan, depan monitor, buat monitoring kita sebenarnya nggak kayak gitu. Cuman mmm, harus aware tetap, poin satunya yap, harus aware. Paling kita sambil ngobrol sih biasanya, sama belajar biasa, nonton nonton tutorial atau apa, kayak gitu-gitu sih biasanya. mmm. Kulturnya di Indonesia kebanyakan sih gitu sih.
Oke oke oke. Jadi sambil kerja, sambil belajar, atau sambil santai juga gitu ya? Iya, Mhm, kan oke. kayak gitulah. Oke oke. Kak Joseph, thank you banget udah, sharing-sharing bersama kita hari ini. Apa namanya, mungkin teman-teman di sini khususnya aku pun juga dapat, insight baru nih sebenarnya NOC tuh kayak gimana gitu. Thank you ya Kak Joseph, nanti buat question and answer aku undang lagi. Gitu, Oke, thank sama-sama you. Kak Karina. Thank you. Thank you. Nah, teman-teman, itu tadi kita ngobrol bareng Kak Joseph, selanjutnya kita langsung undang aja nih, kapten dari segala kapten yang ada di NOC, ada Kak Rahadianto. Halo Kak Anto. Mana nih Kak Antonya? Halo halo. Halo Kak Anto, gimana kabarnya Kak? Baik. Sorry ya gue Oke. di jalan ya. Oke oke, nggak apa-apa Kak Anto. Nah, teman-teman seperti yang aku udah sampaikan tadi ya, jadi Kak Anto ini adalah, manajer ataupun, kapten yang memegang, NOC gitu. Jadi, NOC kalau misalnya tadi Joseph sempat mention kalau kita ada 13 orang itu semuanya dipegang sama Kak Anto, gitu. Nah, sekarang tuh kita bakalan cerita-cerita atau ngobrol-ngobrol sama Kak Anto mengenai, apa namanya, dari seorang leader tuh sebenarnya, ekspektasinya atau perspektifnya kepada, seperti apa, gitu. Kak Anto kabarnya baik ya? Baik, terima kasih. Oke, Kak Anto tadi kita udah sempet ngobrol-ngobrol bareng Joseph juga, sekarang kita pengen tahu juga nih, cerita-cerita dari Kak Anto. Kak Anto mungkin aku langsung aja, kan tadi Boleh. aku udah sempet mention kalau Kak Anto itu kaptennya banget di NOC gitu. Jadi kalau tadi ada lead, jadi di atas lead itu ada Kak Anto gitu. Ada nggak sih Kak hal atau mindset yang selalu Kakak tanemin ke teman-teman di tim NOC? Oh, oke. Jadi kalau ke teman-teman NOC itu hal yang sering gue tanamin buat mereka adalah bukan cuma mindset ya, tapi memang Mhm, tuntut ya. mhm. Itu mereka harus berkembang yang pertama. Gitu. Oke. Terus yang kedua, mereka harus bisa accept challenge, any challenge. Nah, kalau misalnya apa namanya, mereka bisa berkembang gitu, Mhm, gue selalu bilang ke mereka gini, tugas tugas kalian di luar kerjaan NOC selain monitoring, BAU dan segala macam adalah gue menurut mereka untuk berkembang. mmm, Nanti once mereka berkembang, tugas gue adalah mencarikan jalan buat mereka secara karir path-nya. oke. Seandainya memang tidak ada pun ke depannya, Mmm, secara skill set pun mereka punya sesuatu yang bisa mereka pegang gitu. Nggak mhm, cuma tentang monitoring aja yang mereka bisa, tapi banyak mmm, hal lain juga mmm, gitu. oke. So far sih begitu sih kalau Mhm, apa namanya yang gue minta ke teman-teman NOC. oke oke. Jadi nggak cuman tanggung jawab mereka ke pekerjaan, tapi mereka juga harus punya something di dalam diri mereka buat growth gitu Oh, ya, Kak? ya, Oke oke oke. Menarik menarik. Nah, Kak Anto, aku lanjut. Jadi, ngomongin soal leader pastinya Kak Anto punya expectation nih ke teman-teman NOC. Apa sih biasanya yang selalu, selain apa namanya, mungkin tadi sebenarnya ekspektasinya sudah disampaikan Kak Anto juga, hmm, tapi nih, kalau misalnya ada teman-teman dari NOC yang masih struggling buat, achieve si expectation ini, ada langkah khusus nggak dari Kak Anto sebagai leader buat, ngebantu mereka atau nge-catch up mereka supaya tetap, eee, nggak down, terus tetap, apa namanya, apa namanya, masih di dalam tahap bisa nih capai si expectation-nya, jangan putus asa dulu, ada langkah khusus nggak, Kak? ini gue selalu nggak ke membernya under gue ya. Mhm, Lu seperti oke, udah, itu, tolong dikomunikasiin aja. mmm, Apa yang bisa gue bantu, gue akan bantu. Misal anak-anak kan kita tuntut misalnya lo mesti ngerti Linux ya karena nanti BAU server ada di kalian gitu. Gimana caranya mereka bisa ngulik Linux? Ya mau nggak mau kan mereka harus
langsung hands on ya. Yap. Nah, gue bantu buat ke mana? Ngomong lah ke teman-teman server, tolong dong bantuin tim NOC buat training satu. Terus kedua misalnya, tolong siapin dong pinjam server buat anak-anak nyoba-nyoba gitu, buat jadi playgroundnya anak-anak. Nah, model-model kayak gitu sih yang biasanya kita bisa bantu. Nah, sisanya tinggal kemampuan anak itu untuk berkembang sih. Yap. Itu Mbak Dika. Oke. Jadi sebenarnya Kak Anto tuh nggak nutup diri juga buat kalau merekanya punya struggle, mereka bisa obrolin, bisa komunikasiin ke Kak Anto gitu ya, pasti akan dibantu juga. Oke, kalau gitu. Kak Anto, aku lanjut lagi. Nah, tadi kita udah sempet dengar kondisi timnya saat ini seperti apa, terus dan segala macamnya. Ngomongin soal leadership, masih ngomongin soal leadership. Kak Anto ke teman-teman NOC itu tipe leadership-nya yang kayak gimana, Kak Anto? Gimana ya? Coba. Ditanyain ke Joseph deh. Gimana? Kalau menilai diri gue sih mungkin ini ya, yang suportif kali ya. Ya kalau misalnya ada keinginan teman-teman untuk bisa lebih berkembang atau misalnya kan so far ini kan dari awal NOC kebentuk kan sebenarnya flavornya NOC itu kan lebih ke infrastruktur ya, lebih ke network sama server kalau sekarang gitu. Yep. Nah misalnya ada teman-teman yang kayak tadi gue bilang, kalau mereka bilang ke gue, Mas gue mau kita lebih begini dong NOC, ya hal-hal yang kayak gitu bisa kita komunikasikan lah gitu. Terus dan kita juga bikin plan ke arah sana itu apa yang bisa gue bantu gitu. Jadi bareng-bareng, kita plan bareng-bareng, kita set targetnya bareng-bareng juga gitu. Oke. Jadi open lah ya buat discussion bareng siapapun di NOC gitu ya, Kak? Oke. Kak, ngomongin soal tim nih, ada nggak sih hal yang paling membanggakan dari tim NOC saat ini, tim yang Kakak bentuk saat ini, apa sih hal yang paling membanggakan? Mungkin teman-teman NOC ada yang hadir hari ini jadi bisa tahu juga nih. Boleh, Kak? Oke. Hal yang paling membanggakan ya. Sebenarnya ini sih, gue paling senang kalau misalnya ada anak-anak NOC yang secara knowledge, skill set, karirnya maju gitu. Itu gue happy banget. Dan itu nggak perlu under my wing. Ya bisa under my wing ya, of course I'm happy ya. Kalau misalnya let's say ke ke tim sebelah atau ke mana, I'm totally fine gitu. Oke. So, ketika mereka bisa grow untuk diri mereka sendiri sebenarnya gitu ya, Kak? Betul. Oke, Kak Anto. Ini pertanyaan terakhir dari aku, tapi mungkin balik lagi ya teman-teman, kalau misalnya ada yang mau ditanyain ke Kak Anto, boleh banget, pastinya nanti pertanyaan yang menarik kita punya sedikit, icip-icip lah, hadiah gitu ya, nanti bakalan kita pilih buat pertanyaan yang menarik, gitu. Oke, Kak Anto, pertanyaan terakhir dari aku mungkin, pastinya buat teman-teman yang hadir juga, ada nggak sih buat teman-teman di luar sana yang nantinya akan bergabung sebagai tim NOC di Alto nih? Pastinya bakalan under-nya Kak Anto juga, bakalan setim atau bareng sama Joseph juga. Ada nggak sih pesan-pesan yang akan Kakak berikan kepada mereka? Apa sih yang perlu dia persiapkan? Apa aja yang persiapan lainnya yang mereka sekiranya bisa membantu nanti ketika kalau misalnya udah bergabung di NOC? Oke. Yang pertama mindset buat mau untuk nyoba hal yang baru. Ya, you never know if you never try kan ya. Yap. Nah, itu mindset yang sebenarnya gue coba tanamin ke teman-teman NOC juga. Terus kedua, ini mungkin sedikit agak kasar ya. Jangan punya mindset kayak tukang. Tukang itu kalau misalnya ditambahin kerjaan, terus ujung-ujungnya nanya, gaji gue nambah nggak ya? Betul. Karena gini, kesempatan teman-teman nanti gitu ya,
itu yang harus kalian hargai adalah kesempatan karena kalian pernah diminta untuk melakukan sesuatu gitu, yang which is mungkin kalian sebelumnya belum pernah bisa. Itu value added kalian gitu. Dan nggak semua perusahaan, nggak semua company itu akan memberikan kesempatan yang sama. Mungkin kalian di satu company hanya akan diminta untuk melakukan spesifik pekerjaan dan itu berulang-ulang gitu. Tapi kalau di sini yang gue harapkan adalah selain hal itu adalah kemampuan growth-nya kalian juga, which is yang itu akan bisa terasah ya dengan banyak mencoba hal baru tadi gitu. Itu dua ya. Oke. Terkait dengan kemampuan teknis, kemampuan teknis yang kayak tadi Joseph bilang, NOC flavornya itu lebih ke infrastruktur, ya pemahaman terkait dengan konsep network, konsep infrastruktur, ya basically kalian harus ada gitu. Jadi ketika masuk NOC, yang kita fokusin udah tinggal ngarahin ini kerjanya kayak begini, ABCD. Secara konsep kalau misalnya ada yang kurang-kurang dikit bisa kita benerin lah gitu. Oke. Ada lagi nggak Kanto? So far gitu aja sih kalau dari. Mungkin ada ini nggak Jo? Lo Jo? Boleh Kak Joseph, silakan nih kalau ada yang mau ditambahin nih. Apa tuh? Ada nggak sih pesan-pesan ataupun hal-hal yang sekiranya nanti buat teman-teman yang akan bergabung sebagai NOC di Alto, ada hal yang mereka perlu persiapkan tuh ada apa aja? Ya satu tadi itu basic Linux sama network itu perlu banget, sama soft skillnya komunikasi sih itu penting sih kalau menurut gue di NOC. Oke. Jadi kurang lebih mirip-mirip ya, tapi ya begitu teman-teman, mudah-mudahan teman-teman yang hadir hari ini punya punya gambaran sebagai seorang NOC itu apa, mulai dari gambaran tim, perjalanan tim yang ada saat ini, sampai persiapan nantinya kalau bisa bergabung bareng kita, gitu. Nah, coba kita lihat di kolom chat apakah ada yang bertanya, kita lihat dulu. Ada nih, satu, tapi teman-teman yang lain kalau misalnya masih ada yang mau ditanyain boleh ya. Pertanyaannya dari Megantara Wiguna nih. Yang mana sebagai seorang leader, pertanyaannya ya, sebagai seorang leader bagaimana caranya untuk menaikkan semangat para anggota tim? Nah, mungkin related kali ya kakak-kakak, Kak Joseph ataupun ke Kak Anto, pasti ada aja tim member yang kurang semangat dan segala macam. Biasanya gimana sih caranya Kak Joseph ataupun ke Kak Anto naikin semangat si anggota tim ini? Siapa dulu yang mau jawab? Kak Joseph dulu mungkin? Atau Kak Anto dulu juga nggak masalah? Oke, gua dulu kali ya. Boleh. Gua sih cenderung gua ajak ngobrol biasanya anak-anak. Semakin gua bisa ngasih spesifik arahan atau solusi yang ini ya, solusi. Karena kalau cuma ngomongin sebegini lu masih begitu, nggak semua orang masuk juga kan ya. Nah gue lebih senang kalau misalnya ada ya, maksudnya ya terbuka aja, lo ada masalah apa, ekspektasi lo kayak gimana, yang bener ekspektasinya kayak gimana, ekspektasi lo ke gua apa gitu, apa yang bisa gue bantu, maksudnya kalau dia bisa ngomong kayak gitu gua akan happy. Oke. So basically adalah kalau misalnya mereka lagi kurang semangat ya dikasih tahu penyebabnya dulu, and then dikomunikasikan nih perlu apa, bisa dibantu apa, kayak gitu ya Kak? Oke. Betul. Oke, Kak Joseph mungkin ada yang mau ditambahkan? Sama sih Kak, kurang lebih bonding antar tim sih itu penting sih, biar nggak jenuh, maksudnya iya menaikin semangat sih jatuhnya, bener, biar semangat lagi. Bonding antar tim sih itu penting. Oke. Gitu ya, siapa tadi namanya, Megantara. Thank you pertanyaannya sudah cukup clear, apa gimana nih? Boleh dikasih reaction-nya dulu atau di kolom chat kalau misalnya sudah clear ya. Oke. Nah,
Ternyata ada yang nanya lagi nih, Kak Anto dan Kak Joseph, yang mana pertanyaannya, kan Alto ini perusahaan yang bergerak di bidang IT. Apakah bisa nih seorang fresh graduate atau basic belajarnya ekonomi yang nggak tahu apa-apa tentang IT, bergabung ke Alto? Mungkin, spesifiknya ke NOC kali ya, Kak? Mungkin, boleh di-share sebenarnya seorang fresh grad yang background-nya nggak, nggak related sama si NOC, bisa nggak sih atau ada kiat-kiat nggak supaya mereka tetap bisa catch up bareng si NOC ini? Gitu. Kalau dari sisi gua sih, sebenarnya everything possible ya selama dia, Mmm. bisa belajar ya. Tapi Yap. yang perlu gua garis bawahi karena memang udah beda jurusan, Yap. pasti effort-nya pasti akan lebih berkali-kali gitu. Betul betul. Mhm. Selama dia bisa, bisa tahan dengan effort-nya itu, bisa steady dengan usahanya dia, ya gua pikir why not gitu. Mhm. Oke. Jadi sebenarnya, bisa, tapi pastinya effort-nya atau usahanya bakalan lebih, banyak atau lebih kuat dibandingkan teman-teman yang sudah ada background, gitu ya. Oke, thank you Kak Anto. Gimana, Didi Setiawan, sudah cukupkah? Kalau misalnya udah, boleh dikasih reaction ya, atau di chat, dikasih, di kolom chat, gitu. Oke, Kak Anto dan Kak Joseph, sebenarnya ada satu lagi pertanyaan, dari Malik Baskara, yang mana pertanyaannya adalah, bagaimana sih cara memulai belajar fundamental networking ataupun infra? Mana, Kak Anto dulu mungkin silakan. Cara mulai belajar ya. Kalau ini yang sering gue encourage ke teman-teman NOC dan app support ya pada umumnya. Yap. Mhm. Sekarang kan e-learning banyak ya. Mhm. Dan kadang mereka punya harga-harga diskon bagus tuh. Yap. Nah, itu biasanya kalau buat teman-teman NOC, teman-teman app support yang under my wings, gue selalu bilang, lo mau training apa aja di Udemy, pick it up, let me pay gitu. Oke. Jadi sebenarnya kalau misalnya dari situ pun untuk basic knowledge kemungkinan besar pasti akan dapat kok. Gitu. Oke. Jadi sebenarnya platform buat belajar tuh sekarang nggak susah gitu dapetinnya, gitu ya, Kak? Oke. Kak Joseph mungkin ada Bahkan, yang mau ditambahkan? Ya boleh Kak, silakan. mungkin bahkan di YouTube pun banyak hal-hal yang kita bisa ikutin kok. Betul. Betul. Oke. Silakan Kak Joseph. Iya benar, misalnya kalau baru mau mulai mungkin bisa dari YouTube sih. Bahkan sebenarnya orang yang udah tinggi levelnya pun belajarnya banyak juga dari YouTube sih. Yang Iya, orang-orang betul. India YouTube tuh. Oke. Jadi sekarang tuh kesempatan kita buat belajar tuh nggak, terbatas gitu ya, tapi terbuka luas banget gitu. Oke. Gimana, Malik, kalau misal pertanyaannya sudah cukup jelas dan terjawab, boleh ya dikasih reaction atau ditulis di kolom chat. Oke, kalau gitu, Iya, Kak Dina ya. Ya. Ini mungkin sedikit sharing ya tentang apa yang sekarang Boleh, silakan Kak. terkait dengan grooming knowledge. Yap. Ini kan sebenarnya di posisi chief leader itu kan baru ya di NOC. Nah, untuk posisi chief leader itu dan ya nggak cuma chief leader sebenarnya, buat yang lain-lain itu sekarang coba lagi kita infus dengan knowledge baru ke mereka. Karena ya nanti ekspektasinya NOC itu akan berada di level tertentu yang which is mereka harus bisa cover terkait infrastruktur, bahkan mungkin infrastruktur whole Alto juga nantinya. Yap. Betul. Untuk yang level basic. Ya. Oke. Nah, teman-teman pastinya dapat, insight baru atau gambaran baru mengenai, di belakang si NOC ini seperti apa gitu ya, behind the NOC. Nah, ya kita sudah mendapatkan 3 pertanyaan, palingan nanti, Didi, Malik, dan siapa lagi namanya?
Mana aku lihat dulu, Megantara nanti, pastinya kita bakalan undi dulu ya, nanti bakalan kita update, siapa nih yang bakalan dapat, icip-icip sedikit dari kita, gitu. Nah, sekarang aku pengen, tadi kita udah sharing-sharing bareng speaker, terus kita udah, eee, question and answer juga. Mungkin aku ingin menjelaskan mengenai what is the next step setelah si webinar ini. Pastinya teman-teman, kalau misalnya teman-teman sudah cukup mateng nih persiapannya buat jadi NOC, di Alto, boleh banget dikirimkan lamaran atau aplikasinya ke, apa namanya, yang ada di website Alto. Nanti aku khususnya nanti bakal nge-shortlist dulu, bakal ngefilter aplikasi-aplikasi yang masuk dan nanti bakalan aku set untuk, interview, gitu. Nah, interviewnya pastinya juga bareng Kak Anto dan Kak Joseph nih teman-teman. Jadi kita, hari ini udah cukup lumayan kenal, nanti di interview kita bakalan kenalan lagi, gitu, buat ngobrolin mengenai NOC lebih detail lagi, gitu. Nah, di si selection process bakalan, start tanggal 20 Februari, which means sekitar 1 minggu dari 1 sampai 2 minggu dari sekarang, interviewnya bakalan dilakukan secara online melalui Microsoft Teams juga. Jadi teman-teman di sini yang masih belum, nge-submit aplikasinya boleh banget buat di-submit dari sekarang, gitu. Oke, thank you ya Kak Joseph dan Kak Anto buat sharing-sharing-nya. Mungkin sebelum ditutup, teman-teman boleh nih, apa namanya, nanti kalau misalnya ada pertanyaan dan segala macam boleh banget, disampaikan aja, gitu. Nah, teman-teman, sebelum kita tutup, boleh nih semua yang hadir hari ini di-open dulu kameranya buat kita foto bareng ya. Oke, jadi ada kenang-kenangannya nih kita udah sharing-sharing mengenai NOC hari ini. Boleh dihidupkan dulu kameranya teman-teman semua yang hadir? Oke. Oke, siapa lagi? Boleh ya, boleh hidupkan kamera ya. Kita tungguin, don't worry. Oke. Boleh, silahkan. Ada lagi yang mau hidupin kamera, boleh ya? Kak Anto mungkin buat foto kita, on kameranya dulu, dan teman-teman yang lain silahkan. Oke, sudah semua? Oke, aku bantu hitung ya. Kak Lana, mohon bantuannya. Mana nih? Oke, bentar ya. Masih ada yang mau on cam boleh loh, teman-teman semua. Aku coba hitung ya. Oke, 3. Masih ada yang mau hidupin kamera nih. Oke, boleh silahkan. Kenapa ada yang matiin kamera nih teman-teman? Mohon maaf. Oke, aku langsung aja ya. Kita hitung 3, 2, 1. Oke, sekali lagi, sekali lagi. 3, 2, 1. Oke, kalau gitu. Oke, teman-teman, thank you banget udah nyempetin, waktunya buat webinar hari ini. Mohon ditunggu untuk hiring proses selanjutnya. Pastinya Alto Academy nggak berakhir di sini, nanti kita bahkan ada sesi kedua di jam, 3:30. Dan pastinya Alto Academy through the year kita punya lumayan banyak posisi, ada NOC, ROC, terus ada SOC juga, ada managed service sama helpdesk dan monitoring. Jadi teman-teman di sini semuanya boleh banget dipantengin terus, website karir Altonya buat ngelihat, posisi yang lagi open apa aja, gitu. Oke, kalau gitu teman-teman semuanya thank you banget, sampai ketemu di sesi kedua, bye.